Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit Mufti Sibuan dengan NIM 230306070 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Penny Patren MP IPM ASEAN Eng. Dengan judul video kali ini adalah metabolisme karbohidrat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia saya. Kemudian langsung saja kita masuk. Apa sih pengertian dari metabolisme karbohidrat itu? Nah, metabolisme karbohidrat itu adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan ataupun anabolisme. Nah, tahapan proses metabolisme karbohidrat itu ada 5, namun ada sumber yang membuat 4. Namun di sini saya yang kutip ada 5. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada glikolisis, yang kedua ada glikogenesis, yang ketiga ada glikogenolisis, dan yang keempat ada HNP-shan, kemudian yang kelima ada gluconeogenesis. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada lintasan utama metabolisme karbohidrat. Nah, dimulai dari makanan diubah menjadi glukosa, glikogen menjadi glukosa fosfat hingga ke siklus asam sitrat yang menghasilkan asam amino. Kemudian selanjutnya yang pertama kita bahas itu adalah glikolisis. Nah, teman-teman, glikolisis ini disebut juga dengan end layer of bad way, terjadi di dalam sitosol. Nah, glikolisis ini adalah oksidasi glukosa yang menghasilkan energi ataupun ATP. Nah, oksidasi glukosanya ini ada 2. Yang pertama ada aerob yang menghasilkan asam pirufat, lalu ada oksidasi glukosa anaerobnya itu menghasilkan asam laktat. Oke, selanjutnya itu ada pada keadaan aerob. Hasil akhirnya adalah asam pirufat yang akan masuk ke dalam mitokondria, kemudian ke asetil-CoA dan masuk menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan ATP plus CO2 plus H2O. Reaksi-reaksi pada glikolisis pada umumnya berjalan 2 arah kecuali reaksi berikut. Berjalan searah glikolisis di eritrosit itu. Eritrosit dewasa tidak mempunyai inti sel dan organel sel ataupun mitokondria. Kemudian respirasi dan siklus asam sitrat tidak dapat terjadi oksidasi. Glukosa di eritrosit selalu menghasilkan asam laktat. Nah, apa sih definisinya? Itu berarti glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada glikogenesis. Nah, sintesis glikogen dari glukosa ataupun disebut dengan glikogenesis terjadi di dalam hati dan otot. Reaksi yang pertama itu ada glukosa plus ATP menghasilkan glukosa plus ADP, disebut glukokinase dan heksokinase. Yang kedua itu fosfor, glukomutase. Dan reaksi yang ketiga itu ada UDPG, pirofosforilase. Reaksi yang kemudian enzim glikogen sintase ataupun sintas akan membentuk ikatan alfa 14 genosik dan rantai lurus dari glikogen. Kemudian enzim percabangan itu akan membentuk ikatan alfa 166 glikosidi rantai cabang dari glikogen seperti pohon plus cabang plus rantingnya. Kemudian teman-teman bisa diperhatikan jalur tahapan glikogen tersebut, teman-teman. Nah, yang ketiga itu kita masuk ke glikogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen di mana terjadi di dalam otot dan hati. Pada otot tujuannya untuk mendapatkan energi bagi otot. Hasil akhirnya itu ada pirufat ataupun laktat yang menyebabkan sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glukogenosis jadi terjadi di glikogenosis di otot. Nah, kemudian yang ada pada hati itu tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Nah, glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa atau disebut dengan glukosa 6-fosfatase. Nah, enzim terdapat di mana? Di hati dan di ginjal, tetapi tidak terdapat di otot. Nah, enzim ini menghasilkan akan memutuskan ikatan alfa glikogen, kemudian akan memutus ikatan alfa. Nah, ini adalah mekanisme glikogenolisis. Nah, kita lanjut. Ini tuh ada HNP-shan ataupun lintasan pentosa fosfat. Nah, HNP-shan adalah jalur alternatif untuk glikolisis dan digunakan untuk memproduksi ribosa 5-fosfat dan nikotinamidane.
dinukleotida fosfat atau sering kita sebut dengan NADPH. Nah, jalur ini terjadi pada fase oksidatif dan non-oksidatif masing-masing terdiri dari sharing dan reaksi. Nah, ini adalah skemanya. Bisa dilihat di situ ada fase non-oksidatif dan fase oksidatifnya. Kemudian juga lanjut ada nukleotides DNA, RNA. Nah, yang kelima itu yang kita bahas adalah gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat pada mamalia terutama terjadi di hati dan ginjal. Substratnya ada asam laktat dan dari otot eritrosit. Kemudian ada gliserol dari hidrolisis triasil gliserol dalam jaringan lemak ataupun liposa. Kemudian ada asam amigluconeogenik dan yang terjadi itu yang terakhir itu ada asam propionat pada ruminansia. Nah, gluconeogenesis ini penting sekali untuk penyediaan glukosa bila karbohidrat tidak cukup dalam diet. Teman-teman, jaringan perlu pasokan glukosa sebagai sumber energi, terutama sistem saraf dan eritrosit. Ada enzim bantuannya juga. Itu yang pertama, pirufat karboksilase, fosfanopirufat karboksilase, fruktosa 166, bifosfatase, glukosa anfosfatase. Nah, ini adalah jalur tahapan gluconeogenesisnya. Bisa diperhatikan dengan jelas. Kemudian hasil ATP metabolisme karbohidrat. Lazimnya penguraian suatu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus samsitrat menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP. Respirasi aerob menghasilkan siklus menghasilkan 25 ATP. Nah, ada juga faktor-faktornya. Apa sih yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat itu? Nah, yang pertama, pada keadaan kelaparan, enzim-enzim utama dari glikolisis HMP dan glikogenesis aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim utama dari glukogenesis dan glikogenesis meningkat. Nah, yang kedua, pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Lalu yang ketiga, ada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim glikolisis dan glikolisis itu meningkat, sedangkan aktivitas gluconeogenesis dan glikogenesis itu menurun. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Nah, yang pertama, pada metabolisme karbohidrat dimulai dari glukosa diserap di dalam sitoplasma, kemudian mengalami glikolisis menghasilkan ATP, dilanjutkan ke dalam siklus Krebs yang digunakan dalam sistem Koppel dan berakhir di pemanfaatan oksidogen sebagai penangkapan ion H. Nah, yang kedua, karbohidrat terdiri dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang ketiga, pembagian karbohidrat terdiri dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan gluconeogenesis. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.